laporan barang masuk berupa laporan langsung pada bagian yang berhadapan langsung dengan pelanggan, sehingga bagian tersebut dapat memberitahu pelanggan bahwa barang sudah jadi dan siap diantar. Jadi tidak ada melalui proses yang tertulis atau laporan. Yang selanjutnya, laporan barang keluar. Laporan barang keluar berupa pencatatan pada buku bahwa barang telah dikirim pada pelanggan. Jadi pencatatan hanya sekedar pencatatan dalam buku bahwa barang telah dikirim dan selesai diserahkan pada pelanggan. Yang selanjutnya, pada departemen produksi, 1. Proses produksi pemotongan. Jadwal produksi. Jadwal pemotongan dilakukan saat ada pesanan produk, sehingga pemotongan bahan dapat disesuaikan dengan pesanan, tidak menggunakan dokumen atau laporan. Yang kedua, proses penyerutan. Jadwal produksi. Jadwal penyerutan dimulai ketika pemotongan selesai dilakukan dan tidak menggunakan dokumen laporan. Yang ketiga, proses produksi pembentukan. Jadwal pembentukan dilakukan ketika penyerutan telah selesai dilakukan dan tidak menggunakan dokumen atau laporan. Yang keempat, proses produksi perakitan. Jadwal perakitan dilakukan saat proses pembentukan selesai dan tidak menggunakan dokumen atau laporan. Proses produksi finishing. Jadwal finishing dilakukan ketika proses perakitan telah selesai dilakukan dan tidak menggunakan dokumen atau laporan. Jadi jadwal dalam proses produksi ini berurutan mulai dari proses awal hingga akhir, sehingga tahapannya bertahap dalam proses produksi yang dari awal hingga akhir. Dan dari departemen PPIC, desain. Permintaan melakukan desain ditulis pada buku yang disediakan untuk menggambarkan desain. Dari SPK atau surat perintah kerja, tidak ada laporan dalam SPK pada usaha mebel ini. Untuk planning juga tidak ada laporan dalam planning. Penjadwalan juga tidak menggunakan dokumen atau laporan. Yang selanjutnya, analisis dan desain data flow diagram atau DFD dari Departemen Gudang Bahan Baku. Jadi gudang menginputkan data bahan baku utama berupa kayu jati dan bahan-bahan lainnya ke dalam sistem inventory. Kemudian gudang juga menginputkan bahan pembantu berupa gergaji dan barang lainnya pada sistem inventory. Kemudian sistem inventory mengecek data inputan gudang apakah benar atau tidak. Dan dari PIC dapat melakukan pengecekan terhadap sistem inventory yang telah diinputkan data bahan baku dan data bahan pembantu oleh gudang. Yang selanjutnya, dari gudang barang jadi. Gudang barang jadi menginputkan laporan barang masuk berupa barang yang telah selesai produksi ke dalam sistem gudang barang jadi. Kemudian gudang barang jadi juga menginputkan laporan barang keluar yang telah dikirim pada pelanggan ke dalam sistem gudang barang jadi. Dan dari PIC melakukan pengecekan terhadap gudang barang jadi melalui sistem gudang barang jadi. Selanjutnya, dari Departemen Produksi. PPIC menginputkan perintah dan jadwal proses produksi dalam sistem proses produksi. Dari sistem proses produksi memberikan perintah proses produksi pada bagian pemotongan. Lalu ketika bagian pemotongan selesai, bagian pemotongan akan menginputkan laporan proses produksi selesai ke dalam sistem. Kemudian jika selanjutnya sistem akan memberikan perintah produksi pada bagian penyerutan, dan ketika selesai, bagian penyerutan menginputkan laporan proses produksi yang telah selesai pada sistem. Kemudian sistem memberikan perintah proses produksi pada bagian pembentukan, dan ketika selesai, bagian pembentukan menginputkan laporan proses produksi telah selesai kepada sistem. Selanjutnya, sistem akan memberikan perintah proses produksi pada bagian perakitan. Dan ketika bagian perakitan selesai melakukan pekerjaannya,
Bagian perakitan akan menginputkan laporan proses produksi telah selesai pada sistem. Kemudian, sistem akan memberikan perintah proses produksi pada bagian terakhir, yaitu bagian finishing, dan ketika bagian finishing selesai, bagian finishing akan menginputkan laporan produksi telah selesai dalam sistem proses produksi. Selanjutnya, yaitu dari Departemen PPIC, pelanggan menginputkan permintaan desain ke dalam sistem PPIC, kemudian dari sistem meneruskan data permintaan desain kepada PPIC. Saat data selesai diproses oleh orang-orang PPIC, orang dari PPIC ini menginputkan laporan data desain telah selesai dalam sistem dan juga menginputkan laporan penjadwalan ke dalam sistem. Dan dari sistem ini nanti akan dilanjutkan kepada bagian produksi. Selanjutnya untuk analisis dan desain Entity Relationship Diagram atau ERD dalam Departemen Gudang Bahan Baku. Sini entitas gudang memiliki atribut nama, nomor HP, alamat, dan entitas PIC memiliki atribut nama, nomor HP, alamat. Dan dari kedua entitas ini dihubungkan oleh relationship menginputkan yang memiliki atribut data bahan baku, tanggal, data pembantu, dan dihubungkan oleh relationship mengecek yang memiliki atribut data bahan baku, data bahan pembantu, dan data material. Di sini gudang ke PIC dihubungkan dalam relationship menginputkan sini dari many to one yang berarti orang gudang yang lebih dari satu ke PIC yang bertanggung jawab satu. Begitu juga dari gudang ke PIC melalui relationship mengecek. Di gudang barang jadi, entitas gudang barang jadi memiliki atribut nama, nomor HP, alamat. Entitas PIC memiliki atribut nama, nomor HP, dan alamat yang dihubungkan oleh relationship menginputkan dan mengecek. Dan di relationship menginputkan memiliki atribut data barang masuk, tanggal, dan data barang keluar. Dan pada relationship mengecek memiliki atribut data barang masuk dan data barang keluar. Selanjutnya pada ERD produksi, sini entitas PPIC memiliki atribut nama, job desk, dan nomor HP dan alamat yang dihubungkan oleh relationship perintah yang memiliki atribut pemotongan, penyerutan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Dan kemudian ada entitas bagian produksi yang memiliki atribut nama, job desk, nomor HP, dan alamat. Selanjutnya pada bagian PPIC untuk entitas pelanggan memiliki atribut nama, nomor HP, alamat. Dan untuk entitas PPIC memiliki atribut nama, job desk, nomor HP, dan alamat yang dihubungkan oleh relationship design yang memiliki atribut bentuk, tanggal, jumlah. Kemudian dari penjelasan tersebut dapat diketahui permasalahan atau kelemahan dalam usaha mebel ini, yaitu permasalahan atau kelemahan dalam usaha mebel ini yaitu tidak adanya sistem yang mencatat semua dokumen atau laporan dari setiap bagian produksi secara lengkap. Juga tidak adanya penjadwalan proses produksi yang jelas, sehingga proses produksi bisa saja terhenti pada tengah-tengah proses produksi yang sedang berlangsung. Dan untuk pembenahan atau perbaikannya dari Departemen Gudang Bahan Baku, yaitu perlu adanya sistem yang mencatat dokumen secara jelas, seperti dokumen pengambilan bahan baku dan dokumen penggunaan bahan baku, sehingga dalam manajemen gudang bahan baku lebih jelas. Karena pada usaha mebel ini masih menggunakan buku catatan pengingat saja
dan tidak ada buku laporan. Dan untuk Departemen Gudang Barang Jadi, perlu adanya sistem pencatatan untuk gudang barang jadi yang mencatat barang atau produk yang telah selesai dan siap dikirim. Kemudian juga perlu sistem pencatatan untuk barang atau produk yang telah dikirim dan diterima oleh pelanggan. Dari Departemen Produksi, perlu adanya perbaikan di mana diperlukan adanya sistem penjadwalan dalam proses produksi mulai dari awal proses produksi hingga akhir. Kemudian perlu adanya laporan hasil proses produksi yang tercatat pada setiap bagian proses produksi sehingga proses produksi tidak terhenti di tengah jalan. Dan pada pembenahan pada bagian Departemen PPIC yaitu perlu adanya pembuatan planning untuk manajemen bahan baku dan proses produksi dalam sebuah sistem. Kemudian diperlukan adanya penjadwalan yang tercatat dalam sistem. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.